Ustadz ya, Masya Allah. Saya sebenarnya tidak pernah mimpi bisa podcast bareng beliau nih. Karena apa? Karena ketika saya masih kafir, yang saya tonton juga salah satunya adalah Kiai Haji Idrus Ramli. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu ya Ustadz ya. Iya. Tidak pernah menyangka ya. Gak pernah menyangka. Semua hanya izin dari Allah SWT. Takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini sudah diizinkan Allah SWT bahwa Kiai Haji Idrus Ramli sedang berdakwah ke Jakarta. Ya Ustadz ya. Ya. Di bulan September ini, qadarullah hari ini bisa datang ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta. Dan ada sebuah hal penting Ustaz yang ingin saya bicarakan dengan Ustaz. Mohon pandangan Ustaz tentang akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan atau di media yang kita sering bisa lihat perbincangan mengenai nasab Ustaz. Nah, jadi kita tahu bahwa ada pihak yang ingin dalam pengertiannya itu ingin membatalkan nasab kaum Ba'alawi. Iya. Betul ya, Ustaz ya. Nah, sebenarnya ini saya nggak mau bahas masalah ini sebenarnya Ustaz. Karena buat saya mau Habib atau tidak Habib itu semuanya memang adalah orang-orang yang harus dihormati, harus dicintai. Ya. Kita sebagai umat Islam tetap harus mencintai atau menghormati siapa saja. Karena Habib atau bukan Habib, atau bukan Habib atau Habib itu tidak ada yang lebih baik kecuali takwanya Ustaz. Ya, betul ya Ustaz ya? Ya, betul. Jadi karena itu ya kita wajib menghormati dan mencintai siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin orang biasa saja. Tapi kalau dia bertakwa itu dia lebih baik dari kita itu Ustaz ya. Ya, betul ya. Ini belakangan ini makin marak pembicaraan tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Bukan berarti kita mau memihak Ustaz nih. Ya. Mohon maaf, kami di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, kami tidak boleh memihak satu pihak manapun. Jadi yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, bagus tuh, betul. Betul ya, Ustaz ya. Bahkan di dalam yayasan kami, sesama muslim dilarang berdebat Ustaz. Iya. Karena jadi musuh lain ya. Nah, jadi musuh kita bukan kaum muslimin, musuh kita bukan umat Islam. Yang kita boleh berdebat itu dengan saudara-saudara kita yang masih belum muslim. Itu makanya saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini kami prihatin Ustaz dengan pembicaraan nasab ini. Nah, kami ingin dapat pencerahan dari Ustadz Idrus Ramli mengenai ini. Apakah ini sebuah agenda atau apakah ini sebuah propaganda yang ingin memecah belah umat Islam? Tafadhol Ustaz. Kalau menurut saya, jadi memang isu-isu nasab ini termasuk bagian dari agenda dan propaganda untuk memecah belah dan mengacak-ngacak umat Islam. Dan ini agendanya ini panjang. Oh. Hanya sekarang ini bagiannya bagian ini. Oh gitu. Artinya ya ini ada hubungannya dengan kelompok kiri. Kelompok kiri itu artinya ya kelompok liberalisme, pluralisme itu. Dulu agenda panjang ya. Kalau kita runut dari awal setelah tahun 80-an. Atau 90-an dulu ada isu-isu kontroversi. Boleh enggak ketika hari Natal umat Islam mengucapkan selamat Natal? Sampai populer waktu itu Buya Hamka, almarhum Buya Hamka menolak. Dan itu betul sikap beliau karena itu fatwa mayoritas ulama. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu kelompok kiri ini mengacak-ngacak kesucian Al-Quran. Oh ya. Kesakranan Al-Quran. Maksudnya bagaimana ada kelompok sejak tahun 90-an bahkan sepertinya menjadi disertasi bahwa Al-Quran perlu revisi. Al-Quran diragukan keotentikannya, keasliannya. Dari dulu gak ada yang mempersoalkan seperti ini. Tapi ini ada agenda apa namanya ya, tashkik, membuat umat Islam ragu-ragu terhadap kitab sucinya sendiri. Agenda ini. Kemudian habis itu
muncul lagi ya di dalam perjalanan waktu agenda-agenda berikutnya. Seperti narasi-narasi yang mengatakan, yang memutarbalikkan hukum Islam. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini contoh seperti kelompok liberal, ini Muslim juga ya, yang mengharamkan poligami. Oke, terus Poligami dianggap haram. Mereka siapa itu Ustaz? Kok bisa mengharamkan yang di Quran dibolehkan gitu ya? Ya ini ya orang Islam juga lah ya. Dan mungkin ya dari keluarga tokoh, dan dulu populer waktu narasi ini muncul populer. Sementara yang haram dihalalkan. Seperti LGBT, lesbi, gay, dan seterusnya itu dihalalkan. Jadi di bolak-balik ini kan agenda liberalisasi kan. Agenda liberalisasi. Kemudian habis itu muncul agenda pluralisme agama. Semua agama sama. Loh, kalau semua agama sama, Pak Dondi gak perlu pindah sama Islam kan? Iya, kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak masuk Islam aja sekalian gitu kan? Iya. Kan begitu, sudah sama ini. Semua agama sama. Itu ada narasi ini dari Muslim. Narasi-narasi seperti ini. Kemudian habis itu muncul narasi kesetaraan gender. Nah, itu ya. Laki-laki dan perempuan setara. Laki-laki perempuan itu sama. Dan sampai mereka menulis buku itu. Ini agendanya menjelang tahun 2000-an. Sekitar tahun 97, tahun berapa sampai bukunya itu dijual di Gramedia, di mana-mana, bahkan ada yang edisi bahasa Arab. Narasi ini. Ya, untuk mengacak-ngacak sistem keluarga di dalam Islam. Lalu muncul narasi-narasi tentang batasan aurat. Batasan aurat. Nah, selama ini kita di dalam Islam, aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Iya, sudah jelas. Ya, kata kelompok ini ya nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Bahkan kalau di pantai pakai bikini termasuk menutup aurat. Itu ya. Ya, jadi memang ini narasi-narasi untuk ngacak-ngacak ajaran Islam. Lalu 2015 muncul narasi anti Arab. Dengan tema Islam Nusantara. Ada narasi rasis ya, kebencian pada Arab. Dan sampai dibilang Arab itu kadrun. Kadal gurun. Itu dari mana istilah kadrun itu? Dari kelompok itu? Ya, dari kelompok itu juga. Dari kelompok-kelompok ini, kadal gurun. Lah padahal kan mereka juga Muslim. Tapi Muslimnya Muslim liberal sampai membenci Arab. Padahal Islam ini kan memerangi rasis. Iya, betul. Ketika Rasulullah SAW haji terakhir, haji wada ya. Ceramah beliau yang populer, Ayyuhan nas kullukum min Adam. Hai manusia, kamu semua ini anak cucu Adam. Iya. Artinya satu level. Iya. Sama-sama anak cucu Adam. Iya. Wa Adam min turab. Kalian harus ingat Adam itu dari tanah. Iya. La fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa. Seorang Arab tidak lebih utama daripada orang ajami kecuali dengan takwa. Iya, betul. Sampai segitunya, artinya nggak ada rasis. Dan guru-guru kita dulu nggak mengajarkan rasis. Misalnya karena kita lama dijajah Belanda, nggak ada narasi-narasi dari guru kita benci sama bangsa Eropa, sama bangsa Barat, nggak ada. Atau misalnya ya, karena di negeri kita ini yang memegang perekonomian banyak orang Cina lah, keluarganya Pak Dondi mungkin. Kebetulan enggak? Nah, bukan ya. bukan karena hubungan ya. Enggak ada. Ya. Terus? Ternyata ulama kita agak ada kebencian anti ras Cina. Tidak sampai ke situ. Enggak sampai. Ya. Kalau mungkin ada juga mungkin golongan atau kelompok tertentu aja. Iya, kelompok tertentu. Ya. Kita ini enggak dilarang. Gitu ya. Kita ini kadang ada yang kerja di tempatnya Cina, belajar ke tempatnya Cina, enggak ada masalah. Iya. Lah ini kok tiba-tiba anti Arab? Ada apa ini?
Yang 2015 ke belakang itu ahli Arab. Lalu habis itu ada lagi ya narasi-narasi doa lintas agama. Nah ya. Ya, setelah itu ya, dan ini apa proyek doa lintas agama ini di bawah narasi apa moderasi beragama. Lalu setelah itu ada seragam lintas agama, seragam batik yang ada gambarnya gereja, masjid apa. Habis itu salam lintas agama. Salam lintas agama. Iya. Kalau ceramah misalnya yang datang dari berbagai agama, penceramah ini salamnya berkali-kali. Loh, kalau salamnya berkali-kali kapan ceramahnya? Iya. Kalau waktunya itu pendek. Iya. Ceramah itu salam doang gitu. Iya. Lalu yang 2 tahun terakhir ini ada agenda apa namanya membatalkan nasab para habaib. Nah ini yang kita sekarang sedang. Ini kan persoalan ini sepertinya memang bagian dari agenda-agenda seperti ini. Yang saya cukup heran begini Ustaz, yang mencoba membatalkan nasab Alawi ini juga dari kalangan NU. Iya. Betul kan Ustaz? Iya betul. Tetapi di NU sendiri juga banyak habaib. Iya. Betul kan? Betul. Nah ini ada apa nih sebenarnya Ustaz? Nah ini sebenarnya begini, termasuk ini agenda untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Misalnya narasi anti Arab, benci pada Arab. Nah ini agenda menjauhkan kita dari sumber Islam. Pertama, Rasulullah SAW itu dari bangsa Arab. Orang Arab. Ya. Karena Rasulullah dari bangsa Arab, kita gak boleh benci bangsa Arab. Iya dong. Kecuali kalau secara personal, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang Arab yang nakal. Tapi kalau secara ras ya, gak boleh. Dan di dalam agama kita kan dikatakan di dalam hadis, bughdul Arab nifaq. Benci kepada bangsa Arab itu kemunafikan. Karena ujung-ujungnya bisa mengarah untuk membenci Rasulullah. Melalui ras itu ya. Iya, melalui ras. Iya. Dan ini aneh kelompok ini, sampai ada kelompok ini dulu menulis buku Rasulullah bukan dari bangsa Arab katanya. Dari mana jadi? Ya gak tahu, memangnya lahir di Nusantara. Ya. Sampai segitunya. Nah kemudian yang terakhir ini kebencian kepada Ahlul Bait. Kita ini kan memang di dalam akidah ya. Jadi karena kita ini wajib cinta kepada Rasulullah SAW, maka hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah harus dicintai. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada Ahlul Bait keluarga Nabi, lalu cinta kepada para ulama penyambung lidah baginda Nabi, dan juga cinta kepada sesama Muslim. Betul. Nah ini ngajak benci kepada Ahlul Bait, habaib, dengan alasan nasabnya terputus. Loh, ini dari mana seperti ini? Ini kan bagian dari agenda. Dan kita ke depan tidak tahu apa masih ada agenda lagi. Ustaz belum dapat bocoran ada agenda baru lagi belum nih? Belum dapat. Jadi begitu banyak hal yang dipakai oleh kalangan itu untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Iya. Oke. Nah, apakah kalau misalnya dibilang dari tadi yang liberal itu ada hubungannya juga dengan orientalisme? Saya kira ada hubungannya dengan itu. Karena memang metodenya itu dari metode orientalis ya, tata caranya. Kemudian juga propagandanya juga mirip-mirip mereka. Ada seperti itu. Kan orientalis itu provokatif kalau membuat tulisan atau kajian itu. Banyak yang provokatif, tidak ilmiah. Artinya ada kepentingan memerangi Islam dari dalam. Bahkan mereka memang sengaja belajar Islam, mengetahui Islam, bahkan sampai ada yang sampai menerjemahkan Quran. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, nanti ada selipan-selipan dari itu pandangan mereka. Dan ini memang banyak ya kitab-kitab yang diterbitkan
kitab-kitab berbahasa Arab yang diterbitkan oleh orientalis. Itu memang banyak. Ini sepertinya bagian dari proyek mereka. Dan biasanya diselipkan pikiran-pikiran mereka yang gagal paham terhadap ajaran Islam. Karena mereka mengartikulasikan pemikiran Islam dari sudut pandang Kristen. Dari kacamata mereka di luar Islam. Apakah itu Yahudi atau Kristen, sesuai dengan background agama mereka. Oke, tapi kalau orientalis ini kan memang ya rata-rata ya latar belakangnya adalah Kristen. Ya, setahu saya kan memang kan setelah mereka boleh dikatakan kalah di perang salib, kemudian setelah mereka membagi dunia ini menjadi dua bagian, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis, dengan program kolonialisasi mereka yang misinya juga ada 3G, Gold Glory Gospel, menyebarkan agama mereka, sampai akhirnya mereka juga melakukan proyek orientalism, belajar budaya timur termasuk agamanya, sampai akhirnya juga ada misi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Dan itu memang, dan ini kebencian kepada Arab itu kan sudah disebarkan di Indonesia kira-kira 100 tahun menjelang kemerdekaan. Oke. Jadi kalau di dalam berbagai referensi setelah penjajah Belanda itu menjajah Indonesia lebih 250 tahun, mereka memprediksi ini nanti kayaknya minta merdeka ini atau menuntut. Maka gimana caranya walaupun nanti merdeka tetapi Islamnya ini tidak kuat. Maka di antara proyek mereka memutus hubungan Islam Indonesia dengan Islam Arab. Dan ditanamkan kebencian kepada Arab. Kemudian menghapus, memerangi hal-hal yang dianggap berbau Arab. Jadi itu mungkin juga salah satu program Divide et Impera mereka ya Ustaz ya. Untuk memecah belah, mengadu domba dengan cara menjauhkan kelompok-kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia supaya saling curiga, saling benci gitu ya, supaya tidak akur gitu ya. Iya, artinya apa? Kajian nasab yang dinarasikan, yang disuarakan oleh kelompok anti Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, itu sebenarnya buang-buang waktu aja. Mubazir ya sini. Mubazir. Kita baru ngeliat thumbnail aja, aduh nasab lagi. Iya, gak ada yang baru, gak ada informasi. Dan ini juga merusak terhadap tradisi keilmuan di dalam Islam. Oh gitu ya saya. Nah ini boleh Ustaz, boleh dijabarkan sedikit yang Ustaz bilang merusak tradisi keilmuan dalam Islam tuh yang seperti apa? Nah kita ini di dalam Islam itu kan di dalam urusan agama wajib punya guru. Gurunya punya guru. Nah, di sini selain kita ini punya guru yang sanad muttasil di dalam ajaran agama, ada hal-hal yang menjadi ijma para ulama. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada khilafiyah lah. Nah, ketika suatu persoalan itu menjadi ijma di kalangan para ulama, maka kita tidak boleh membuat pendapat kedua yang berbeda. Setelah ada kesepakatan para ulama, gak boleh. Mengapa? Kita juga wajib menjaga kewibawaan haibah ulama-ulama dulu. Nah, terkait dengan nasab Ba'alawi, ini para ulama sudah ijma, sudah sepakat. Sudah sepakat, dan ini para ulama besar yang menjadi rujukan kita dalam hal ibadah, dalam muamalah, dalam munakahah, kemudian juga dalam periwayatan Al-Quran, ilmu qiraah, ilmu hadis. Ini berijma tentang nasab ini. Nah, ketika misalnya ada orang berpendapat gak mau sama pendapat ulama, ini kan namanya merusak tradisi. Sudah keluar dari tradisi Islam yang menghormati para ulama dulu. Dan ini melecehkan para ulama dulu, tidak ikut para ulama dulu. Ini termasuk tanda-tanda orang munafik, bagian dari kemunafikan. Apalagi narasi-narasinya di podcast mereka, di video-video mereka itu sampai melecehkan.
melecehkan para ulama besar, para aulia. Ini kata para ulama, ini budaya orang-orang munafik. Artinya ini kan penyebaran sifat-sifat kemunafikan di antara umat Islam. Itu bahaya, merusak terhadap akhlak. Ya. Kita ini kan ada akhlak, menghormati orang yang lebih dulu. Guru-guru di dalam agama. Dan ini diabaikan oleh kelompok nasab ini. Kelompok pembatal nasab. Jadi bisa dikatakan bahwa yang punya agenda ini memang tujuannya ingin memecah belah Islam. Ini ya jelas ingin memecah belah umat Islam itu. Sehingga masalah yang tidak penting ini jadi pro kontra. Jadi malah buang-buang waktu, buang-buang pikiran, buang tenaga, buang biaya saja. Merusak akhlak juga. Merusak akhlak. Iya. Akhirnya kan sekarang ini banyak orang-orang yang berani mengomentari ulama-ulama dulu. Padahal gak boleh kan begitu. Dari beberapa poin yang saya dengar Ustaz ya, bahwa beberapa alasan yang membuat mereka ingin membatalkan Nasabah Alawi ini adalah dikatakan karena ada perilaku dari beberapa habaib yang mungkin tidak mencerminkan Islam. Menurut Ustaz gimana tanggapannya? Jadi memang masalah ini di satu sisi kita di dalam akidah ya diwajibkan mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para habaib. Di sisi lain Nabi sendiri memang tidak menjamin kalau mereka baik semua. Makanya di dalam hadis dikatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena mencintai aku. Ya, karena Rasulullah. Ya. Bukan karena mereka pinter. Bukan karena mereka kaya. Bukan karena suka ngasih. Bukan karena soleh, bukan. Sama dengan kita mencintai anak kita. Ya. Kita misalnya punya anak 7, punya anak 10 misalnya. Satunya pinter, satunya enggak. Apa cuma yang pinter yang dicintai? Yalah. Kan enggak. Ya. Mengapa dicintai? Bukan karena pinter, karena anak. Maka yang tidak pinter dicintai juga. Ya. Cuma mungkin perlakuannya beda. Ya. Untuk yang pinter dimotivasi, dikasih hadiah. Untuk yang tidak pinter kita ajari gimana sekiranya pinter. Nah, kepada para habaib ya gitu juga. Gak ada jamin. Rasulullah sendiri gak menjamin memang keluarganya baik semua, pintar semua. Gak ada jaminan begitu. Dan itu memang sudah apa namanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Kalau sebagian putranya para nabi ada yang baik, ada yang enggak. Iya. Sudah ada. Nabi Nuh misalnya itu tidak diselamatkan. Istrinya Nabi Lot ya itu keluarga memang nggak ada jaminan. Nah ini zuriyah nabi kita juga nggak dijamin memang bahwa mereka baik semua. Dan ini ketika ada zuriyah nabi ini memang perilakunya tidak baik, itu ujian pada kita. Kita ini cinta apa enggak kepada mereka. Ya kalau kita cinta kita nasihati. Gitu. Dan jangan dibatalkan nasabnya. Sama dengan kita punya anak karena nakal, bukan anak saya. Bukan anak kita ya nggak nyambung gitu. Berarti kan nggak mau mendidik namanya itu. Iya. Jadi emang seperti itu. Ya maksud saya begini, kalau itu menjadi atau dijadikan alasan bahwa gara-gara itu terus dibahas-bahas bahwa nasabnya batal atau segala macam, entah ada urusan yang lain lagi. Sepertinya itu hanya upaya mengeneralisasi ya saja. Lah, apalagi itu upaya generalisasi, itu namanya tidak adil namanya. Masa banyak orang dihukum hanya karena kesalahan satu orang. Iya. Kan nggak boleh begitu. Iya. Kita ini harus adil. Iya. Di dalam menghukum orang tuh harus adil. Jadi memang untuk keluarga Nabi yang alim dan soleh, selain dicintai juga menjadi teladan. Iya. Kalau yang baik. Adapun misalnya yang tidak alim atau tidak soleh, ya dicintai juga, tapi levelnya di bawah yang tadi itu, di bawahnya. Secara proporsional aja. Secara proporsional.
Iya. Dan memang ini kadang-kadang ya ini ada kecemburuan. Kita perhatikan. Mengapa? Kadang-kadang sebagian komunitas masyarakat atau komunitas habaib, walaupun habaib yang gak punya ilmu, gak punya apa, kadang disuruh tampil. Disuruh ceramah, suruh tampil ke depan. Ini sebenarnya kan gak betul kan. Mestinya yang begitu itu habaib yang soleh-soleh, yang berilmu begitu. Tetaplah ya kalau yang tampil ya baiknya yang berilmu gitu. Yang berilmu. Jadi memang ada sikap yang proporsional. Iya. Kan maksudnya gini, ya walaupun dia habib, tapi kan ada ulama-ulama kita yang mungkin kita sangat menghormati keilmuannya, ya kan bisa dia yang dipakai untuk negur gitu misalnya. Bisa. Misalnya kelakuannya tidak baik gitu lah. Iya. Kalau misalnya ada habib yang salah, mungkin lewat habib. Atau habib yang lebih senior. Kalau kita ini ada kedekatan ya langsung aja. Habib, antum ini zuriyah Rasulullah. Kita ini wajib cinta sama antum. Ya jangan terlalu nakal lah. Kita ini jangan diuji, Beb. Antum jangan jadi ujian sama kami gitu. Iya. Ya, jangan jadi ujian dong. Biar dia merasa enak sendiri gitu ya. Iya, agak enak gitu. Tapi gini, Ustaz. Kalau yang Ustadz lihat daripada yang disebut dengan tesis itu, yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi itu, menurut Ustadz sendiri, apakah sudah bisa dibilang ilmiah? Saya kira belum ilmiah, tidak memenuhi standar ilmiah. Karena standar ilmiah di dalam Islam itu kan ada dua. In kunta nakilan fasyah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu ini sifatnya itu menukil, mengutip, maka harus sahih. Kutipan itu harus valid. Wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, maka harus ada dalil. Dalam apa yang dibilang tesis ini sama sekali tidak memenuhi standar ilmiah ini. Mengapa? Mereka ini ngutip dari Google, dari internet. Dan ternyata yang di internet penulisnya ya gak jelas. Narasinya gak jelas. Kadang setelah dikonfirmasi kepada sumber, justru sebaliknya. Oh gitu. Iya. Ini contoh ya, seperti kelompok-kelompok yang anti Ba'alawi. Bilang bahwa ada tokoh Salafi Wahabi di Yaman, Syekh Muqbil Al-Wadi'i membatalkan nasab Ba'alawi. Begitu dicek di kitab fatwa beliau, dan itu di internet dibilang memang batalkan. Dicek di fatwanya, di videonya, ternyata beliau saya gak berani membatalkan katanya. Beliau gak membatalkan. Ketika ditanya nasab Ba'alawi, kata beliau, saya ini gak tahu katanya. Saya ini gak bisa menetapkan bahwa mereka keturunan Nabi, karena saya gak punya bukti. Tapi saya gak berani membatalkan, takut dosa katanya. Nah, narasi seperti ini lalu dibilang Syekh Muqbil membatalkan. Ini berarti kan sudah tidak valid itu. Dan ini kalau memang tesis itu ilmiah, standar ilmiah, kan kajian keilmuan itu kan ada studi lapangan, ada studi pustaka. Nah, kalau lihat dari studi pustaka nggak jelas sumbernya dari mana. Nggak ada tuh studi pustakanya di situ. Studi lapangannya ada nggak? Studi lapangannya enggak juga. Mereka dilihat nggak pernah ke Yaman itu. Nggak pernah ke Yaman. Orang yang dipersoalkan nasabnya orang yang sudah ada di Yaman. Yang persoalkan tinggal di sini. Terus nggak pernah ke Yaman. Ini mohon maaf ya buat penonton ya. Di sini saya berbicara dengan Kiai Haji Idrus Ramli ini bukan berarti kita mau memihak Ba'alawi loh Ustaz. Sama sekali tidak ya. Masalah ini kita netral. Karena nasab Ba'alawi sudah ijma di kalangan para ulama. Kita cukup ikut ulama aja. Jadi dalam hal ini kenapa saya mengundang Kiai Haji Idrus Ramli di sini bukan kami mau memihak salah satu pihak, bukan. Tapi saya ingin mendengar pendapat dari Kiai Haji Idrus Ramli ini karena dari keilmuan beliau. Jika memang ada keilmuan beliau yang sudah jelas, istilahnya sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya
ya itu saja kita ikuti gitu loh. Ya. Iya, karena itu standar memang di dalam Islam. Tradisi ilmu dalam Islam. Tradisi ilmu. Ya, nah makanya saya sendiri tidak mau mengutak-atik apa ya namanya ya tesis yang ingin membatalkan nasab Balawi ini, Ustaz. Itu pun juga bukan bidang saya. Saya juga hanya prihatin dengan kondisi seperti ini ya. Karena banyak menguras energi ya. Betul, dan apa ya namanya ya? Dan mandul. Energi yang mandul artinya ya tidak produktif. Iya, tidak produktif, mubazir jadinya gitu. Mubazir, tidak produktif, dan justru akibatnya itu dampaknya negatif. Karena negatif. Selain menimbulkan perpecahan ya, sesama umat Islam saling suudzon, saling memaki-maki, itu kan juga ini kan juga apa mengurangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya. Dan untungnya Pak Don juga terlibat di sini. Saya nggak mau terlibat, saya nggak mau terlibat. Saya mendingan ngurusin mualaf aja. Saya mendingan ngurusin pendeta aja gitu. Ya. Itu lebih penting itu. Ya, itu lebih asik sebenarnya buat saya. Ya, karena kita mengajak orang untuk kembali kepada fitrah, Ustaz. Ya. Itu yang misi utama kita sebenarnya itu. Masalah-masalah seperti itu ya gimana ya? Kalau memang mau dibicarakan, maksud saya jangan di dalam ranah publik gitu, Ustaz. Tertutup aja lah, di kalangan cendekiawan aja lah gitu. Atau kalau memang ada keberatan dengan nasab Balawi ya mendingan langsung ke orang-orangnya aja atau gitu. Ke kantor Robito. Iya, dari dulu begitu. Bukan berarti ini ribut-ribut di satu pihak, nanti yang ini reaction, yang ini nggak ada selesainya maksudnya. Iya, gitu. Saya sendiri sebenarnya agak tertarik bahas ini. Cuma setiap jumpa dengan orang, apalagi kajian, selalu ditanya ini. Selalu ditanya. Tadi pagi misalnya di Bintaro Raya, di Bintaro di masjid, di masjid itu saya temanya tentang metode pengambilan hukum dalam Islam. Yang ditanya nasab. Lama-lama Kiai, coba Kiai gak not. Coba ini masih ada waktu. Saya mau tanya nasab Balawi ya kalanya. Apa hubungannya dengan metode pengambilan hukum? Aduh, iya. Banyak yang lebih penting dari ini untuk dibahas. Iya. Sayang ya, sangat disayangkan ya. Iya, sangat disayangkan. Nah, tadi seperti kata Kiai Yusuf Ramli bahwa bisa jadi ini adalah sebuah agenda, sebuah propaganda, sebuah program dari pihak lain yang ingin melemahkan Islam. Iya. Ya, dengan cara membuat isu-isu yang seperti ini sehingga sesama muslim jadi pada ribut gitu ya. Akhirnya jadi menimbulkan yang tidak baik gitu. Yang ketawa, yang ambil untung bukan umat Islam jadinya. Iya, non Muslim justru yang mengambil untung itu. Jadi kita ini rugi memang di dalam masalah ini. Ya, tapi tetap kan harus ada orang-orang yang paham dengan masalah-masalah yang lebih besar tadi itu ya, Ustaz ya. Iya. Tadi Ustaz bilang. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan seperti ini ya kita yang umat Islam malah jadi terpancing memihak satu pihak ini, memihak pihak yang ini, jadi malah saling curiga, saling ribut gitu. Ini yang bisa menjadi momen umat Islam disisipi dengan sesuatu yang bukan semestinya gitu. Iya. Dan narasi-narasi yang mirip-mirip seperti ini ini sepertinya sudah lama kan. Cuma beda materi aja. Beda materi. Ini beda topik ya, Ustaz. Beda topik. Oh, berarti agenda tematik ya, Ustaz. Kayaknya tematik. Kayak semua yang ada di dalam Islam ini sudah diserang semua. Mulai dari pakaiannya, mulai dari tatanan keluarga, termasuk poligami, termasuk mulai hukum-hukum agama, kemudian termasuk akidah tentang Al-Quran, akidah tentang pribadi Rasulullah, kemudian juga tentang bangsa Arab, bangsa Rasulullah, anti Arab gitu ya. Anti Arab. Nah, sekarang ini keluarganya. Masya Allah. Dan yang lain sudah semua. Hadis ya juga sudah. Mengajak-ngajak ilmu hadis itu sudah. Oke. Ya pokoknya ya sepertinya ini sistematis begitu kalau dilihat itu. Ini beberapa topik ya Ustaz ya, yang memang mungkin kalau dilempar ke publik itu bisa menjadi sesuatu yang ramai, gitu ya. Tapi maksud saya gini Ustaz,
di kalangan yang kami geluti ini, yang dalam dalam bidang perang pemikiran, ini sebenarnya jauh lebih parah daripada isu-isu yang tadi Ustaz katakan loh. Nanti ada yang menyerang pribadi Rasulullah itu sampai ke masalah-masalah yang misalnya menuduh pedofil sampai segitu. Nah, itu kan parah sekali. Parah sekali. Iya. Nanti ada yang menisbatkan perkataan yang bukan berasal dari Rasulullah, dianggap itu perkataan Rasulullah. Iya, dan ini sebenarnya kalau isu-isu seperti ini dijawab kan lebih positif daripada bikin isu-isu liar yang mandul yang tidak jelas. Ini kan tantangan bagi umat Islam untuk menjelaskan kepribadian Rasulullah SAW. Gimana sebenarnya kepribadian beliau? Mengapa? Ya biar agama lain yang bikin tuduhan-tuduhan itu tahu bahwa para nabi itu memang manusia suci, manusia pilihan. Saya tidak tahu apakah saya bertanya kepada orang yang tepat kalau saya bertanya begini, Ustaz. Bagaimana tanggapan pimpinan NU sendiri terhadap anggotanya yang mempermasalahkan tentang nasab ini? Kalau ini Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar berkali-kali menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tetap mengikuti para ulama sebelumnya tentang absahan nasab Sadah Ba'alawi dan menolak tesis yang kontra. Menolak. Itu sudah jelas dan videonya banyak di YouTube. Dan pengurus NU ya sudah jelas di dalam masalah ini. Karena Ki Hasyim Asy'ari juga sangat hormat kepada para habaib. Di kitab-kitabnya, di kitab-kitab beliau memuji kepada para habaib. Dan para habaib ini juga boleh dikatakan, saya pernah menonton sebuah video, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia ini dalam merebut kemerdekaan, Ustaz. Ya, itu banyak ya mereka yang berperan penting di dalam merebut kemerdekaan. Dan ini lagi kan ada narasi-narasi habaib itu imigran Yaman. Yang imigran itu kan datuknya dulu. Dan datuknya dulu ke sini kan nggak bawa istri, istrinya orang sini. Artinya mereka sudah pribumi sebenarnya. Masih disuruh pulang ke Yaman. Banyak yang nggak bisa bahasa Arab dan nggak tahu di Yaman sebelah mana rumahnya. Suruh pulang atau kemana pulangnya? Iya, dan terus mereka rata-rata saya kenal para habaib. Ada yang neneknya Cina, bagian Habib pimpinan Robitoh itu. Nenek saya ini Cina, mu'alaf Kiai. Terus satunya Jawa, satunya Sunda. Pokoknya mana-mana masih dibilang imigran Arab, sudah pribumi mereka. Saya sebenarnya juga gimana ya, kalau mau menjawab orang-orang yang mempermasalahkan hal seperti itu ya. Saya sendiri dari keluarga Cina, dari keluarga Tionghoa. Tapi saya lahir di Indonesia sebagai orang yang punya ras Cina. Kan saya nggak bisa milih sebelum saya lahir ya, Ustaz ya? Iya. Saya nggak bisa pesan, saya mau lahir jadi orang Cina, saya mau lahir jadi orang Arab, atau saya mau lahir jadi orang Eropa. Kan kita nggak bisa milih. Iya. Semuanya sudah qadarullah kan. Nah, terus kenapa kita yang nggak bisa milih, terus kita bisa mau menentukan ras orang lain, mau menentukan istilahnya nasabnya orang lain harus batal atau tidak? Gimana? Nah, ini sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Haji Wada. Iya. Kamu ini anak cucu Adam semua. Ini sebenarnya kan ini merupakan deklarasi dari Rasulullah. Kalau Islam itu melarang menghidupkan kebencian berdasarkan ras. Melarang. Betul. Saya, kalau saya nggak baca khutbah Nabi yang Haji Wada itu, mungkin saya nggak masuk Islam. Serius, Ustaz. Kenapa? Salah satunya itu. Kenapa saya sampai akhirnya menerima Islam sebagai agama yang memang agama yang diperuntukkan bagi semua manusia, semua ras, semua suku. Karena itu tadi, karena orang Arab tidak lebih baik dari orang Ajam atau orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab kecuali takwanya. Itu yang menjadikan saya menerima Islam, Ustaz. Nah, ini berarti artinya Islam itu kan adil. Iya. Menilai seseorang dengan kualitas ketakwaan, bukan berdasarkan ras. Betul. Jadi Islam ini sangat sudah menutup sebenarnya. Membenci berdasarkan ras sudah menutup. Nggak boleh seperti itu. Saya nggak bisa milih lahir jadi orang Cina di Indonesia. Gimana cara saya milih?
ya kan? Ustadz Iya. juga nggak bisa milih kan, lahir jadi bisa. orang Jawa Timur kan? Iya, gak bisa milih. Begitu semua juga manusia gitu loh. Yang diperintahkan buat kita kan hanya saling mengenal, bukan saling merendahkan. Gitu. Iya, dan itu tuntunan Al-Quran kan. Ini ada satu hal lagi yang ingin saya tanya ke Ustadz nih. Ini beberapa hari yang lalu kita kedatangan Paus Fransiskus. Ya. Nah ya, Indonesia. Paus Fransiskus ini kan sebagai kepala agama Katolik, ya. Beliau juga kepala negara Vatikan. Ya. Ada kunjungan ke Indonesia. Ini setahu saya adalah kunjungan Paus ke Indonesia yang ketiga kali. Orangnya mungkin beda-beda, tapi ini adalah yang ketiga kali kunjungan Paus ke Indonesia. Kita sudah menonton berita, ya, bahwa ada bagaimana sikap pemerintah Indonesia di dalam dalam menyambut Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini ada beberapa yang mungkin menjadi sorotan umat Islam di Indonesia. Seperti contoh mungkin azan di TV nasional yang dirubah menjadi running text. Iya. Ya. Kemudian ada juga yang membaca Quran Ketika menyambut Paus di masjid. Ya. Ini menurut Ustadz gimana nih? Kira-kira hukumnya dalam Islam bagaimana? Yang pertamanya, yang ajakan merubah azan di televisi menjadi running text, itu saya kira termasuk berlebihan. Dalam arti? Ya, karena itu namanya kan kita ini kan menganut Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan merusak kebinekaan. Kebinekaan itu artinya keberagaman. Ini kan mau dijadikan keseragaman. Apa namanya Bhinneka kalau begitu? Kan rusak. Ini yang pertama. Yang jelas ya berlebihan ini. Yang kedua, menyambut acara Paus dengan bacaan Al-Quran. Itu gimana? Secara agama jelas gak boleh. Karena Al-Quran itu dibaca dalam momen-momen yang penting dan benar menurut syara. Kalau gak penting atau gak benar gak boleh. Contoh misalnya baca basmalah ya. Pak Dondi kalau mau minum baca basmalah itu sunnah, dapat pahala. Karena ini penting, minum itu sumber kehidupan. Tapi kalau mau rokokan, rokok ini kata para ulama makruh. Maka kalau ketika mau rokokan baca basmalah makruh juga basmalahnya. Nah, dan kalau baca basmalah ini untuk perkara yang haram, misalnya mau nyabu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haram baca basmalahnya, sama dengan ini. Oh, oke. Ini berarti bisa dikatakan kias ya gitu ya? Iya, bisa dikatakan kias. Karena Al-Quran itu memang dibaca untuk momen-momen yang baik. Kalau gak baik ya gak boleh. Baca basmalah atau baca apapun dari ayat-ayat suci. Tapi kalau dengan alasan bahwa ini adalah bukti hubungan yang baik antara Indonesia dengan Vatikan, tapi sampai membawa-bawa keagamaan, itu bagaimana Pak? Lah itu namanya berlebihan namanya. Berlebih-lebihan. Hubungan baik itu tetap dilakukan hubungan baik, tapi tidak membawa-bawa urusan agama. Kita ada konsep lakum dinukum waliyadin. Ya. Saya kira ya, entah Paus atau siapalah tokoh Katolik atau Protestan, karena di sini memang banyak saudara bangsa kita yang Katolik Protestan. Bagian dari bangsa Indonesia. Mau datang ya silahkan lah. Iya. Ya. Dan itu gak ada urusannya dengan umat Islam karena kita toleransi. Tapi ketika umat Islam misalnya menyiapkan acara itu beda. Karena di dalam hukum Islam ya, misalnya ada yang mencium tangan Paus, mencium kepalanya. Kalau mencium itu sekedar menghormati, itu hukumnya haram. Oke. Kalau mencium itu disertai harapan atau keyakinan dapat berkah, malah itu kufur dan murtad. Karena menganggap kekufuran, ya, pelanggaran agama ada berkahnya. Fatal seperti itu. Ya. Jadi kemarin ini ya memang mencederai perasaan umat Islam di Indonesia. Karena bagaimanapun Istiqlal itu kan simbol
umat Islam di Indonesia di situ. Lah ini kok dirusak dengan acara seperti ini? Kan judulnya itu kan dialog lintas agama, Ustaz. Nah, ya kalau dialog lintas agama itu temanya apa? Apa soal agama? Kalau soal agama harus posisinya sama. Dan tidak memberikan penghormatan pada mereka secara berlebihan. Ya penghormatan yang sewajarnya. Yang sewajarnya. Jangan-jangan ya orang Islam yang mengadakan itu. Yang mau didialogkan tuh apa? Dan negara kita ini kan aman-aman saja kan. Jadi dan umat Islam di negeri kita toleran kok. Dan kita dengan umat Katolik di Indonesia juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hidup berbangsa bernegara juga dengan baik. Iya. Gitu. Tapi kalau saya melihat Ustaz ya, mohon maaf, saya ingin menanggapi sedikit tadi yang mengenai himbauan supaya azan ditiadakan dan diganti dengan running text. Iya. Ini acara Misa Kudus di GBK ini kan selama kalau nggak salah kan 2 jam ya. Dan memang jamnya itu kan memang jam yang ada azannya. Kenapa tidak memilih acara di luar yang ada jam azannya gitu? Misalnya setelah Isya gitu. Setelah Isya kan belum terlalu malam gitu maksud saya. Dan sudah tidak ada azan. Itu kan mungkin menurut saya lebih baik daripada mengorbankan azan yang memang sudah menjadi bagian dari Islam gitu maksud saya. Nah, iya dan kan? Ini loh. Sekarang saya mau tanya sama Pak Dondi. Kira-kira Paus itu kan mewakili umat Katolik dari Vatikan kan dari Vatikan. Ada enggak bahwa Vatikan itu punya program kristenisasi? Nah, itu harus dijelaskan kan Pak Dondi betul mantan kafir Pak Dondi. Mantan kafir. Ya. Di Vatikan tahun 1965 saat itu pernah diadakan sebuah konsili yang ke-22 ya, namanya Konsili Vatikan II. Jadi sebelumnya sudah pernah diadakan di Vatikan juga. Yang tahun 1965 itu Konsili Vatikan II. Di dalam Konsili Vatikan II itu diputuskan ya bahwa harus dilakukan yang namanya kristenisasi. Kemana? Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau misalnya ini yang saya pernah baca, yang pernah saya tonton. Ketika seorang paus bicara, kita harus dialog, kita harus dialog, kita harus dialog. Kan sering begitu Ustaz ya. Yang dimaksud dengan dialog itu ya kristenisasi itu gitu maksudnya. Ya, Pak Dondi dulu ketika masih kafir pernah ikut atau dengar nggak dialog lintas agama dari kacamata kafir? Nggak ada. Judulnya ya kita mengajak mereka untuk masuk agama kita. Gitu. Dialog itu hanya bahasa narasinya aja ya dengan halus, tapi sebenarnya kristenisasi. Karena memang ada perintah di dalam kitab mereka Ustaz. Saya punya bukunya kalau nggak salah. Nah ini dia. Tonggak Sejarah Pedoman Arah. Ini adalah dokumen Konsili Vatikan II oleh Dr. J. Ribeiro. Di sini walaupun mungkin bahasanya sangat halus, tetapi di sini ada perintah bahwa memang harus ada yang namanya kristenisasi ke seluruh dunia. Nah, sudah ada seperti itu. Ini berarti kan nggak bisa diposisikan Paus ini datang ke sini sebagai orang yang tidak mengajak umat Islam keluar dari Islam, kan nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau mau dilihat secara utuhnya sebenarnya begitu. Cuman kan selalu dibungkus dengan kata-kata atau narasi perdamaian, hubungan baik, ya kan. Terus kemudian apalagi persaudaraan. Kan perdamaian ini yang selalu digaung-gaungkan. Memang betul, bukan cari perang betul. Tetapi di balik perdamaian itu kan selalu ada ajakan untuk masuk ke dalam agama mereka. Itu yang terjadi sebenarnya. Ini masalahnya kan. Bukan kita tidak boleh menghormati orang lain, gak usah paus lah. Tukang beca kan kita juga harus hormatin. Kalau seorang paus, dia sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara, jelas harus dihormatin. Pemerintah negara Indonesia juga jelas harus menghormatin. Ketika ada kunjungan ya jelas harus dilayani dengan baik. Tapi maksud saya jangan bawa-bawa agama yang harus dikorbankan gitu. Agama Islam jangan dikorbankan.
Kalau sampai menutup jalan karena ada rute yang tertentu, itu masih boleh. Ya, itu masih atau misalnya oke lah. pengamanan ya. Pengamanan, menjamin keamanan paus selama beliau berada di Indonesia, Saya itu kira harus, memang tugasnya pemerintah, tugas gitu ya. pemerintah. Kan kita juga tidak boleh sampai orang sampai takut ke Indonesia karena dianggap Indonesia tidak aman. Tidak aman. Itu yang tidak boleh. Cuma agama nggak boleh dikorbankan. Iya. Apalagi kita punya prinsip kebinekaan. Betul. Kebinekaan itu kan keberagaman. Betul. Kan? Nah, kalau keberagaman dirusak menjadi keseragaman, itu kan melanggar kan konsep yang dibangun oleh pendiri bangsa. Iya, iya, iya. Saya kira itu. Ya sungguh ya sudah terjadi, Ustaz. Ya. Ya kita ini sekarang hanya bisa pakai sebagai catatan ya. Semoga kedepannya lebih baik, Ya, lebih baik dan bisa menjaga tidak terjadi lagi. ya bisa menjaga ini. keberagaman yang sudah kita jaga selama ini gitu ya, Ustaz ya. Ya. Dan kita ketika datang Habib Umar, Syekhul Azhar, nggak minta gereja membuka pintu untuk bikin acara di sana. Gitu ya. Iya. Kita sendiri yang melayani. Masya Allah, pelajaran yang kita dapat hari ini dari Kiai Haji Idrus Ramli. Saya ingin Kiai Haji Idrus Ramli juga memberikan pesan-pesan nih buat kaum muslimin nih tentang masalah-masalah seperti ini. Jadi artinya umat Islam ya, terutama yang aswaja, warga Nahdien, gak usah terpengaruh dengan narasi-narasi yang anti Habib. Karena ini bagian dari agenda-agenda orang-orang di luar Islam. Kita untuk memecah belah umat Islam, narasi ini. Dan kita mengikuti guru-guru kita, para ulama dulu itu memang mencintai dan mengakui nasab para habaib, Habib Ba'alawi. Bahkan banyak catatan kesejarahan kalau penyebar Islam di Indonesia, Wali Songo itu juga dari keluarga Ba'alawi. Jadi memang satu rumpun para ulama kita yang menyebarkan Islam dengan habaib itu leluhurnya satu rumpun, satu orang. Kita gak perlu mempersoalkan seperti ini, dan kita cukup mengikuti guru-guru kita dan ijma ulama. Itu, dan kita ke depan ini ya perlu melakukan hal-hal yang lebih positif. Persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan ada narasi-narasi lagi. Ya kalau ada ketidakpuasan silahkan datang ke Robito. Kan hari ini kan ada acara diskusi kan di kantor Robito. Tanggal 7 kemarin ya? Tanggal 7 kemarin ya. Sampai sekarang masih. Sekarang masih. Belum selesai. Sepertinya sampai tanggal 10 itu. Oh, tanggal 10. Ya, datangnya aja kalau nggak puas. Seharusnya kan dari awal ya. Iya. Maksudnya kalau memang dari awal ada keberatan tentang itu, ya mendingan datengin aja ke Robito ya. Kan setahun lalu ada perdebatan di Kesultanan Banten. Ternyata sebagian pihak yang kontra ini nggak datang malah. Mestinya kan datang lah, biar ini cepat selesai. Ya apa yang mau diselesaikan juga orang, gimana ya? Nah ya itu nggak datang. Apa memang sengaja nggak mau selesai biar lama gitu kan? Ya bisa jadi begitu kalau kita pakai logika suudzon. Sebenarnya kan kita nggak boleh suudzon ya, ya. Makanya kan lebih baik kan tabayun. Namanya di ajaran Islam kita diajarkan tabayun, ya harusnya dari awal tabayun gitu ya. Iya, dan orang itu kalau punya pandangan, silahkan di dalam Islam punya pendapat apa saja. Nah, orang-orang musyrik itu yang mempersekutukan Allah, di Al-Quran ditantang. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kamu nggak percaya Allah, nggak percaya Islam, mana dalilnya? Buktikan. Itu kan masalah besar kan, disuruh buktikan. Apalagi cuma masalah nasab. Ya kalau punya bukti sampaikan. Kalau benar orang banyak percaya. Kalau harus berani seperti itu. Alhamdulillah ya, itu pesan dari Kiai Haji Idrus Ramli buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini bisa selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Yo, kalau mau balapan, ayo balapan. Balapan apa? Fastabiqul khairat ya Ustaz ya. Balapan berbuat kebaikan. Itu yang lebih baik kita lakukan sebagai umat Islam Ustaz ya.
Kita ajak saudara kita yang belum Islam untuk masuk Islam. Nah itu kita ingetin yang belum Muslim, yuk balik ke fitrah gitu. Iya, kembali ke fitrah. Mau diskusi ayo, mau debat ayo gitu. Kalau gak punya biaya dibelikan tiket. Gak biaya kita modalin. Kita bayarin hotel. Jadi memang itu yang kami lakukan Ustaz. Ya. Ketika kita mau berdiskusi dengan teman-teman pendeta, kita bayarin gedungnya, kita bayarin hotelnya, kita bayarin transportnya, bahkan pulang kita bayarin istilahnya uang keringetnya gitu lah. Ya, biar karena sudah meninggalkan rumah kegiatan apa ya. Ya, tapi susah nyarinya Pak. Ada nggak teman pendeta Ustaz yang mau susah nyarinya. Susah nyarinya. Nyari pelan-pelan gitu. Ya, tapi gini ya, artinya di dalam keilmuan kan kita ya melakukan bidang masing-masing. Ustadz Idrus Ramli ini kan memang pakarnya ya. Ini yang istilahnya bisa mendidik kaum Islam untuk keilmuan tertentu. Saya dan teman-teman yang berhadapan dengan saudara-saudara yang belum Muslim ini saat mohon doanya nih dari Ustaz. Ya, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh amin, ya. Amin. Dan mudah-mudahan saudara kita, bangsa kita yang belum Muslim dapat hidayah dari amin. Masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Haji Idrus Ramli atas waktunya bisa mampir ke studio Gramol Jakarta. Dan alhamdulillah pesan-pesan beliau adem ya, sangat adem. Mari kita menjaga ukhuwah Islamnya. Kalau kita tidak bersatu, umat Islam akan mudah dihancurkan ya. Apalagi Indonesia yang masih berpenduduk Islam terbesar di dunia. Saya nggak tahu udah disalip sama Pakistan atau belum nih. Tapi kita adalah sebuah negara yang Masya Allah penduduk Islam itu sangat-sangat banyak ya. Nah, jadi makanya kita harus menjaga persatuan supaya kita tidak mudah dipecah belah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kiai Haji Idrus Ramli. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau begitu buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami